Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang peta pikiran. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang melengkapi peta pikiran. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari peta pikiran. Peta pikiran atau yang disebut dengan mind map yaitu suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Nah, manfaat pembuatan peta pikiran yang pertama, efisien dalam mencatat peta pikiran. Yang kedua, mudah dipahami dan dimengerti. Yang ketiga, mempercepat pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Cara mudah membuat peta pikiran. Yang pertama, tentukan ide pokok bacaan. Jadi, kalian baca dulu seluruh isi bacaannya, kemudian tentukan ide pokok masing-masing paragraf tersebut. Nah, yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Hal ini bertujuan supaya peta pikiran berisi hal-hal yang memang pokok saja. Kemudian yang ketiga, tuliskan jawaban dalam bentuk cabang yang saling terhubung. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai contoh sebuah bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, dari bacaan Hari Menanam Pohon, lengkapilah peta pikiran berikut. Di sini sudah ada peta pikiran yang berjudul Hari Menanam Pohon. Jadi judulnya kita taruh di tengah sini ya. Kemudian, di samping-samping ini sudah dilengkapi dengan kata tanya kapan, di mana kegiatan dilakukan, pohon apa yang ditanam, mengapa kita harus menanam pohon, siapa yang melakukan, dan yang terakhir, apa yang dilakukan. Nah, sekarang kita jawab ya, dari kapan.
Hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Kemudian, di mana kegiatan dilakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan yaitu menanam pohon. Kemudian, siapa yang melakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu minta kalian buka buku LKS halaman 8, LKS tema 2 halaman 8, kemudian kerjakan mari berlatih. Nah, di situ sebelum menjawab mari berlatih, kalian bisa baca dulu isi bacaannya, yaitu tentang kelinci peliharaan Erna di halaman 7. Setelah dibaca, kalian bisa melengkapi peta pikiran yang ada di halaman 8. Nah, cara menjawabnya, gambar peta pikirannya di buku PS kalian masing-masing, kemudian jawab pertanyaan yang ada dalam peta pikiran tersebut. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga kalian bisa menjawab tugas-tugas dari Ibu dengan mudah ya.